Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan dan dijauhkan dari musibah, balak dan mara bahaya. Amin Allahumma amin. Aduh, alhamdulillah. Hujan tiap hari, kadang cuaca juga ekstrim panas, tiba-tiba hujan deras, hujan angin, dan keadaan ketika meskipun kondisi sehat walafiat, sehat seger buger kemarin ya, seminggu yang lalu kena flu. Alhamdulillah, ini kita coba mau bikin konten. Ini pisau sembelih, makanya saya ingat-ingat kok pernah lihat, kok pernah kayak nggak asing gitu. Ternyata ini punyanya Pak Budi yang dipakai beliau menyembelih ya tahun kemarin. Sekarang kan awal tahun 2024 ya, tahun kemarin. Ini mungkin pernah saya pakai gacoan di RPH mungkin. Ini. Beliau kembali ke sini untuk diasah. Jadi ternyata mata bilahnya ini rolling ke sini, rolling ke kiri. Terus untuk handle-nya, yang punya pisau-pisau tradisional seperti ini, handle ini bisa mengkilap. Kalau punya satu kan ngerawatnya gampang ini ya. Caranya pertama disolasi dulu mata pisau ini. Mata pisaunya disolasi, dibungkus plastik atau koran. Terus sisakan untuk handle-nya, tusuk bertahap dengan kertas gosok. Tusuk bertahap dengan kertas gosok. Bertahapnya itu grade demi grade hingga grade tertinggi. Kalau ada sampai grade 5000 bertahap. Nah itu nanti hasilnya benar-benar keren. Ini bisa natural tanpa pernis warnanya ini. Oke, lanjut karena ini kita stepnya untuk tutorial mengasah. Materialnya ini baja Bohler N695. Kondisinya rolling ke kiri separuh dari pangkal sampai di sini, lebih separuh ya sampai sini. Oke. Dan ini saya sampaikan ya sebelum praktek. Kalau praktek mengasah mah gampang. Praktek mengasah itu teorinya sudah banyak yang menyampaikan, prakteknya juga sudah banyak yang memberikan dengan berbagai edukasinya, dengan berbagai celotehannya, penyampaiannya. Ada yang dengan batu, ada yang dengan mesin, ada yang dengan batu pabrikan, ada yang dengan batu korondum dan seterusnya. Nah di kubu GSN batu itu ada, saya amankan dulu. Untuk batu kita sedia batu tradisional, batu gunung, batu alam. Ada grade 4000, grade 6000 dan 8000. Harganya 80.000. Untuk yang jenis korondum dua sisi, yang kita pakai dua sisi ini grade 1000 dan 3000, ada 5000, ada 8000 gridnya. Itu harus direndam dengan air semalaman. Lalu cara pemakaiannya saat mengasah, ditetesi air, netes terus airnya. Bisa pakai selang infus, diukur tetesannya, lalu diasah. Nah ini seni mengasah ini punya kepuasan tersendiri buat pelaku pengasahnya. Itu dengan batu. Ada lagi dengan stick, baik yang honing halus ataupun yang kasar, sharpening. Ini yang kasar, sudah kasar karatan pula ini. Ini pernah sering kita buat tutorialnya. Terus dengan stick ini juga berbagai jenis, ada yang halus, ada yang lebih halus, berbagai jenis model. Tentunya untuk yang ini materialnya baja, entah itu bekas pengintal benang ataupun dari baja yang dibuat, yang dibentuk, sengaja dibentuk. Ini bekas pengintal benang dan sepuhnya sepuh pabrik
sekitar 63 HRC-nya. Nah, kalau yang tradisional, pisaunya tradisional, ini sepuh tradisional, bukan sepuh pabrik, insya Allah masih ngatasi. Jadi kita ini coba, intinya peralatan seadanya yang ada di gubuk GSN, mampu nggak ada pisau yang kembali, mampu nggak dia kembali tajam. Kalau nggak mampu ya kita bawa ke bengkel tentunya. Terus jangan lupa terakhir pakai strobing kulit. Biasanya saya mengasah itu menggunakan media amplas, tergantung kerusakan tentunya, seperti itu kembalinya. Nah, tadi hampir kelupaan, seminggu yang lalu saya ke RPH Lumajang, itu saya pakai pisau Sleipner dan Vanadis 8. Kita ambil ya biar tidak apa namanya, konsumen ini yang Sleipner 88, biar paham, biar tidak hanya cuman ngebayangin. Ini belum saya bereskan. Ini yang handle stigi gacoan saya coba mainkan di RPH, dan ternyata untuk mata bilahnya, perhatikan, mata bilahnya berubah menjadi mata gergaji. Nah, kita tes. Baik, kita tes. Sudah nggak bisa, tidak sehalus. Yang ketara banget kalau mau ngetes itu pakai kertas HVS, itu ketara banget. Set, berhenti sudah, karena di pangkal dia kena. Nah ini di pangkal tengah ujung itu kena. Itu sudah saya rapikan betul dengan sharpening waktu di TKP, ternyata nggak ngatasi. Tapi kalau dipakai menyembelih, misal darurat ini, cuman bawa ini saja, itu saya pastikan betul di kertas lancar, saya sharpening, strobing, insya Allah masih aman. Terus selanjutnya yang ini, yang materialnya Sleipner. Nah, itu kelihatan nompong ya, itu kan di tengah, ini di tengah ompong. Oh, udah nggak bisa di tisu, di kertas kelihatan jelas. Ini masih jalan, berhenti. Nah, di ompongnya berhenti dia, gitu. Seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal ketajamannya slice tisu. Pertama, sapinya kecil, kedua kulitnya tipis, ketiga power yang dikeluarkan terlalu tinggi. Biasaan di sini menyembelih sapi gede-gede, kulitnya tebal-tebal, pakai 2 kali gerakan dorong tarik baru ambrol. Nah, ini tipis sekali pukulan, set, langsung ambrol. Nah, akhirnya ngebentur tulang. Nah, ini pisau flat ya, flat, jenisnya mata bilahnya itu flat, tidak convex, apalagi tidak microchipping, apalagi convex. Microchipping, mohon maaf, micro bevel maksud saya, tidak micro bevel. Mata bilahnya tidak seperti pabrikan. Nah, kalau mata bilahnya itu micro bevel, dengan harapan kuat nahan tulang, ngebentur tulang, ngegesek, terus dia itu bergesekan dengan tulang leher sapi, itu aman. Tapi saat ngegesek tulang, menyembelih, saat proses penyembelihan itu ngoyo nantinya. Makanya saya itu sembelihan itu langsung just natap tulang, daripada saat dipakai menyembelih ngegodot, mending seperti itu. Nantinya pakai pisau yang lain kalau penyembelihannya masih ada, gitu aja, daripada menyiksa hewan. Contoh ini juga begitu, ini milik konsumen. Tahu-tahu Pak Budi ini menghubungi, kalau mengasah pisau di mana, kirim aja ke gubuk GSN, apalagi ini produknya GSN. Nah, ini materialnya Bohler N695. Kita pernah buat model seperti ini, dari mulai yang terkecil
sampai yang ukuran 35. Ini ukuran mungkin 27 mungkin. Oh, nggak ada. Ini 25,6,7 antara itu. Ya, anggaplah 26 cm ya, masuk kategori 26 cm. Ini kemungkinan malah ngebentur tulangnya malah saat menyembelih kambing, kemungkinan. Saya belum tanya. Rolling ya, rolling dia. Rollingnya parah. Kita lihat di kertas. Nggak bisa. Ngoyo banget, ketawara banget, kelihatan sekali rollingnya. Dia rolling ke kiri. Kalau posisi mata bilah menghadap ke bawah, ini rollingnya ke kiri. Nah, biasanya saat Idul Kurban, masjid itu banyak menerima hewan kurban itu berupa kambing kan, berupa kambing. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya saya bilang, saya sampaikan, persiapkan pisau-pisau kecil, persiapkan tidak hanya cuma 2 sembelih sapi, ada yang gede, untuk kambing yang kecil, tidak hanya itu, karena hal-hal tak terduga pun bisa terjadi. Ini yang harus kita antisipasi. Sebaiknya kita kan sedia payung sebelum hujan, antisipasi jangan sampai kehujanan. Sama seperti saat Idul Kurban, kita sediakan beberapa pisau untuk persiapan Idul Kurban yang lebih baik. Selain peralatan peralatan pendukungnya seperti peralatan stick untuk mengasah secara instan. Oke, terus ketajaman slice tisu saat diterima konsumen dipakai menyembelih sapi. Kalau sapinya gede, kalau dagingnya tebal, gelambir, masih aman atau powernya tidak terlalu. Tapi kalau pas ketemu kambing, gelambirnya kambing bendot itu, kambing Idul Kurban, gelambirnya tebal tapi dagingnya kecil sedikit, yang gede tulangnya, apalagi ada selang-selang, ada urat darah 2, ada selang nafas, selang makanan. Nah, ini yang sering terjadi, itu posisinya sobeknya lebar, set lebar. Nah, akhirnya kalau tidak bisa mengatasinya, maka ini geledak, pisau mahal geledak, nggak dipakai lagi. Nah, ini ya, sekalian kita sampaikan, kalau ini nanti berhasil, ini kan posisinya rolling separuh ya, dari pangkal hingga lebih separuh. Kita teskan di kertas pun nggak mampu lah, istilahnya kurang. Terus diraba pun kelihatan rollingnya ke kiri. Kalau ini kita tes di stick yang kita ada di kubu GSN mampu atau bisa, maka ya aman. Tapi kalau tidak mampu, coba kita turunkan ke tatakan amplas untuk diasahnya. Kalau masih tidak mampu juga, ya kita bawa ke bengkel untuk dipermak gitu. Jadi kadang seni mengasah dengan batu pun demikian. Ada yang pakai media air, ada yang pakai media air sabun, ada yang pakai media singer atau minyak zaitun atau baby oil dan seterusnya. Ada yang ditetesin airnya dan sebagainya. Itu juga media cara mengasah. Seni mengasah itu menyenangkan gitu. Ada yang sisi bolak-balik ini. Mata bilah tetap menghadap ke depan begini, set diambil gini. Ada yang tetap tapi mata bilah dibalik, jadi tetap handle di tangan kanan, macam-macam gitu. Tujuannya mengarah kemana? Ke tajam, itu aja sudah. Jadi jangan istilahnya kita itu jangan terlalu fanatik dengan ilmu, jangan terlalu fanatik dengan guru. Ketika kita sudah bisa satu, boleh mempelajari yang lain dan jangan mencemooh metode yang lain. Santai saja, tujuannya sama kok. Tujuannya adalah tajam. Muaranya di sana. Media apapun boleh. Baik, kita langsung coba tes di ini, stick yang karatan ini, bekas pengintal benang. Kalau rollingnya ke kiri, arah ini ya, ke kiri, berarti kita ambil sisi kiri ini, kita gesekkan 5 kali, nanti dibalas ke sebelah kanan ini 1 kali.
dan seterusnya. Jadi 5 kali, diberi tekanan, diberi sudut begini. Kali ini terlalu pendek ya, tapi kan ada stopper besi di sini, jadi aman. Jangan khawatir kalau nanti bablas ke tangan bagaimana. Pelan-pelan dong belajarnya. Jadi 5 kali, 1 2 3 4 5, dibalas 1 kali, 1 2 3 4 5, dibalas 1 kali. Selanjutnya kita coba di grade yang tinggi, yaitu yang fine cut, sharpening fine cut. Ini panjang, kalau panjang enak. Ini panjangnya 29,5. Handle-nya kalau nggak salah gali asem, ini ada cantolan kuningan. 63 HRC-nya. Materialnya SLD Hitachi, baja Jepang ini. Lalu kita stropping. Stroppingnya juga diberi tekanan, diberi sudut. Dorong tarik begini. Untuk menghilangkan mikrobur. Mikrobur itu bekas asahan. Terus kita tes di kertas. Masya Allah. Di ujung ya masih kurang dikit ujung. Nah ini ujung masih kurang dikit. Di kelok-kelok sudah bisa. Empuk banget. Di puskat juga sudah bisa. Tinggal di ujung. Pakai stropping ini kan kulit sapi, yang cawepet banget itu kulit kuda. Pakai kulit kuda, ini cepat ini pakai kulit kuda. Kasar soalnya, kalau kulit kuda itu kasar. Kalau misalkan ya, nanti saya sampaikan lanjutannya. Yang penting ini hasilnya dulu ya. Ini kalau di kertas sudah halus, insya Allah di stropping lagi bisa naik ke tisu. Halus kan, ini pangkal hingga ujung sudah halus ya. Oke, ada sedikit lah di ujung, sekali ini masih ada sedikit. Nah, ini sudah halus, di puskat. Wush, ngeten di ujung juga, pangkal tengah sudah, di puskat sudah. Ini bisa naik ke tisu dengan cara tetap di stropping terus menggunakan kulit kuda dengan diberi sudut gini, sudut sekitar 15. Dorong tarik, dorong tarik, dorong. Nah, kita tes di tisu. Masya Allah, halus banget, halus dan lembut. Masya Allah, licin malah ya. Halus licin di tisu. Sekarang pegang seperti ini di kertas harian. Lembut banget pokoknya. Nah, seperti ini.
Terus ini selanjutnya tadi yang saya mau sampaikan adalah ketika menggunakan batu itu kan ada ini bekas-bekas baret-baretnya ya. Menggunakan stik juga ada sedikit baret-baretnya. Itu bagaimana? Bisa dengan amplas atau dengan dihilangkannya itu dengan autosol manual aja, olesi autosol, lalu dipelurut dengan kain kaos, dipelurut. Biasanya kalau kena mata bilahnya dia tumpul, keras autosol itu, bentuknya seperti odol. Belanjanya di online ada, ataupun di toko bangunan itu ada, di Indomaret yang gede itu ada. Saya gosok. Kalau misalkan ada bintik-bintik, berarti kan ini kan semi mirror ya, hand sanding itu ada bintik-bintik seperti itu kan kurang sedap dipandang. Itu bisa dengan cara ini, tatakan amplas. Kita kasih amplas ini, grade-nya berapa ini? Ini kebetulan yang ada grade 320, yang ini 240. Tidak masalah, tapi kalau sudah dipakai dia semakin halus kok. Kita ratakan di permukaannya, kita kasih lagi yang banyak, lalu kita coba. Bismillah. Posisinya ngeflat, posisinya dia sejajar gini ya, rata. Oh, kurang kelihatan. Nah gini, biar kelihatan ya. Ini tatakan asahan portable, ini enak, ini dibawa kemana-mana enak. Posisi sila kita bisa mengasah, tidak harus cari tempat luas. Yang penting hati-hati, jauh dari wirawirinya anak-anak kecil. Nah, biasanya minyak ini akan berubah warna menjadi kecoklatan dan hitam, kotoran dari bilah kita yang diasah ini. Gitu. Jadi kita harus kusuk gini, rata semuanya dari pangkal, pelan-pelan hingga ujung. Kalau misalkan bagian punggungnya kok ada, biasanya kan ada itu bintik-bintik bakal karat. Gitu. Kalau materialnya baja bohler sekelas bohler N ini sudah ada kandungan kromiumnya yang membuat dia itu lebih tahan karat. Tapi karena ini tradisional, maka tetap aja ada bakal karatnya. Itu kalau di punggung, sahabat-sahabat GSN menemui di punggung ini ada bintik-bintik, ya tetap digini kan, di posisinya digini kan, kayak gini, dikusuk-kusuk gini. Ini sudah rata, di sini sudah nggak ada, bersih. Nah, tadi dipegang masih gerinjel-gerinjel, sekarang sudah rata karena hilang kotorannya, itu hilang rata. Selanjutnya sisi baliknya yang ada spot-spot karatnya, agar aman sebenarnya dibersihkan dulu minyak yang ada di permukaan sebelumnya, yang ada di permukaan sebelah kiri tadi, set gini. Nah, ini kan kotor, terus di tatakannya juga dibersihkan dari minyak-minyak kotornya, lalu kita olesi lagi yang baru pakai minyak goreng, bisa minyak goreng yang baru atau singer oil, baby oil. Ini diratakan begini, posisi yang tadi ada spot-spot karatnya atau ada bercak-bercak bekas asahan, itu bisa hilang. Nanti bentuknya rapi, hand sanding, serat-seratnya nanti muncul gitu. Tapi hati-hati ya, karena ini tajam gitu. Harus lebih hati-hati karena sudah tajam. Sisi yang sebelah kiri yang paling
langsung membentuk kotoran, langsung warna dari minyaknya itu sudah berubah coklat hitam sisi sebelah kiri, kalau yang kanan kurang. Ini tujuannya adalah menghilangkan spot-spot karat yang ada di permukaan, menghilangkan spot-spot karat yang ada di permukaan pisau ketika penyimpanan setelah Idul Adha. Cari lap yang kotor buat ngebersihin. Nah, ini kan sudah. Memang dia seperti ini hasilnya. Saya malah mantepan yang sekarang daripada tajamnya licin seperti tadi. Ini tajamnya ada ngegigitnya gitu loh. Kalau licin itu tajam, tapi licin itu malah kurang kontrol kalau ketika dipakai sembelih kayak tarik juga gitu, kurang mantep kalau menurut saya sih. Kalau kita lihat kondisinya yang kurang rata dan titik-titik spot yang masih membandel gitu. Kalau yang ada spot karat atau bakal karat itu langsung membuat minyak ini berubah menjadi kotoran, menjadi warna coklat sampai kehitaman ini. Dibersihkan lagi, dilap dari minyaknya, dilihat lagi, bagian ditatakan juga dilap. Nah, seperti ini hasilnya, dan ketajamannya juga sudah kita teskan, dia sudah halus, lebih kerasa ya daripada tajam halus tadi, itu lebih terasaan ini, mantepan ini. Di tisu juga sudah mantep, tinggal dirapikan untuk mata bilahnya. Thread kita tes di tisu. Set. Mantep banget, cus, halus seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat tayangannya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.